Oke teman-teman, ada 3 poin yang mau saya bahas jelang kualifikasi Piala AFF ya, jelang turnamen Piala AFF ini. Yang pertama adalah Thailand pecat pelatih, yang kedua adalah Malaysia ketahuan kelemahannya menjelang turnamen Piala AFF ini, yang ketiga adalah Indonesia menang banyak. Oke, teman-teman, yang pertama adalah Thailand pecat pelatih jelang turnamen Piala AFF ini. Kenapa sih? Kan gitu ya pertanyaannya. Kenapa sih? Ternyata Federasi Sepak Bola Thailand ini tidak percaya terhadap pelatih asal Jepang ini, yaitu Takayuki. Jadi Federasi Sepak Bola Thailand ini memecat pelatihnya setelah melakoni 2 laga uji coba. Yang pertama ini untuk umur 23. Yang pertama adalah ketika Thailand bertanding ya, friendly match dengan Hong Kong. Thailand itu kalah 2-3 melawan Uni Emirat Arab. Kalah lagi, dibantai lagi nih Thailand umur 23-nya dengan skor 3-1. Federasi Sepak Bola Thailand itu mengevaluasi, ini apa ini? Kenapa? Apa yang terjadi ini dengan pelatih asal Jepang ini? Nah, tapi kita lihat di sini bahwasannya ini pemecatannya ini waktu itu kalau dihitung ya 3 minggu menuju ke Piala AFF. Ya artinya dekat banget memang mereka memecat pelatihnya ini. Nah, ternyata pelatih Thailand ini memang tidak membuat perubahan-perubahan di dalam skuad timnas umur 23-nya. Makanya Federasi Sepak Bola Thailand ini memecat dia dengan alasan bahwasannya dia tidak membawa perubahan di dalam skuad tim nasional umur 23 ini. Menurut media-media dari Thailand ya. Nah, akhirnya dia dipecat lah dan digantikan oleh Tamachai Damrong. Ya, itu dulu pemain timnas Thailand ya. Si Tamachai ini. Mereka nggak ada waktu untuk mencari pelatih asing. Yang ada saja katanya, ya karena memang Tamachai ini memang lagi nganggur, akhirnya dipanggil. Dipanggil, orang lagi nganggur katanya dipanggil untuk melatih timnas Thailand umur 23. Dan memang sampai saat ini juga ketika dipanggil tim pelatih lokal ini itu nggak ada membuat perubahan ya di dalam skuad tim nasional umur 23 Thailand ini. Memang nggak ada apa namanya, dia nggak mencari talenta lagi karena memang nggak ada waktu lagi gitu, nggak ada waktu lagi. Nah, itulah yang terjadi kepada Thailand menjelang turnamen Piala AFF ini. Jadi ya kita lihat untung banyak nih untung banyak nih Indonesia nih. Itu yang pertama ya. Yang kedua teman-teman adalah ketahuan kelemahan tim nasional Malaysia jelang kualifikasi atau jelang turnamen Piala AFF ini. Nah, ini dia. Ini dia, Malaysia lagi. Tapi teman-teman, jangan, ketika kita berbicara tentang bola Asia Tenggara, jangan kalian mengatakan bahwa kenapa sih Malaysia mulu yang disebut, kenapa sih Thailand mulu, kenapa sih Vietnam mulu, kenapa Timor Leste terus, kan gitu. Nah, coba teman-teman baca dulu ya, channel saya ini membahas sepak bola Asia Tenggara ya. Jadi turnamen-turnamen Asia Tenggara itu memang jadi apa ya, jadi seksi untuk diperbincangkan. Apalagi kan ketika kita berbicara bahwa negara tetangga itu artinya rivalitas itu pasti ada, kan gitu ya. Nah, itu teman-teman, mengapa jangan tanya lagi kenapa Malaysia gitu. Karena kenapa Malaysia yang selalu diperbincangkan selama ini? Karena memang Malaysia itu, Federasi Malaysia itu memang lagi tidak dalam keadaan baik-baik saja, teman-teman. Ya, nanti adalah di episode berikutnya nanti saya akan membahas bagaimana pelatih timnas senior Malaysia sekarang itu dituntut oleh federasinya untuk mempertanggungjawabkan pernyataan dia sebelum dia melawan Vietnam. Nah, itu makanya kita berbicara. Jadi ya namanya juga sepak bola ya, kita membaca informasi-informasi dari berbagai negara-negara tetangga. Oke lah, apa tadi yang saya maksud mengatakan bahwasannya Malaysia ketahuan kelemahannya menjelang
turnamen Piala AFF. Jadi gini teman-teman ya, timnas Malaysia itu kan sebelum mengumpul 26 pemain ya, 26 pemain ya. Jadi mereka itu membuat salah satu turnamen namanya Elite Game yang dinahkodai oleh coach mereka, oleh pelatih mereka, yaitu Nafuzi Zain. Ya, Nafuzi Zain ini mengatakan, ya saya sangat bangga ketika nanti melakoni laga lawan timnas Indonesia di GBK, dan saya sangat senang sekali ketika saya bermain atau pasukan-pasukan dia ini bermain di hadapan ribuan penonton di GBK. Dia sangat senang, memang sangat senang, itu satu poin ya, sangat senang. Nah, tapi ada hal-hal yang dia mengatakan bahwasannya masih banyak yang kami perbaiki di dalam tubuh timnas Malaysia umur 23. Yang pertama adalah karena tim ini baru direkrut, belum ada pertandingan uji coba antara negara ataupun antara klub, hanya saja membuat pertandingan atau membuat game yang namanya Elite Game ya, itu pertandingan pendek lah ya, game pendek gitu ya, bagaimana pemain ini ketemu pemain ini ya. Nah, tapi untuk chemistry-nya, kata dia, kami belum membangunkan chemistry selama pemain ini sudah satu camp. Artinya dia sudah mengatakan keluar itu bahwa tim mereka itu belum ada chemistry. Ini kan ya sangat menguntungkan bagi Indonesia dan Vietnam. Sangat menguntungkan ketika ya kita lihat ya bagaimana Thailand memecat pelatihnya dalam waktu dekat menuju pertandingan Piala AFF. Lalu kemudian Malaysia itu baru direkrut dalam waktu dekat, kalau nggak salah mereka membuat Elite Game itu 3 minggu menjelang Piala AFF. Artinya mereka juga belum begitu matang persiapannya Malaysia ini, karena nggak ada waktu bagi mereka untuk melakukan pertandingan uji coba. Ya kalau Thailand sih ya hanya pelatihnya saja yang dipecat, karena mereka sudah melakukan pertandingan uji coba walaupun dengan pelatih lama ya, dengan pelatih Takayuki. Tapi endingnya juga mereka kalah semua kan dalam dua pertandingan itu, melawan Hong Kong dan melawan Emirat Arab. Nah kalau Malaysia belum ada pertandingan, belum ada laga uji coba setelah perekrutan pemain ini. Artinya pemain ini juga belum mendapatkan chemistry. Nah ini untung bagi Vietnam dan Indonesia. Nah kalau kita berbicara, poin yang ketiga adalah Indonesia untung besar. Kenapa untung besar Indonesia? Ya tentu tim kepelatihan dari timnas Indonesia umur 23 ini membaca ini semua ya, apa yang mereka tahu tentang Thailand, tentang Malaysia, atau mungkin mereka melihat media-media ya seperti saya ini yang berbicara bahwasannya tim Malaysia ini punya kelemahannya begini ya, karena itu yang diceritakan oleh media Malaysia. Nah, kenapa jadi untung besar? Yang pertama adalah Indonesia jadi tuan rumah, main di depan penggemar sendiri, main di depan supporter sendiri, di kandang sendiri. Nah, yang kedua, timnas Indonesia memang mereka itu sering bertemu, ya, sering main bareng. Karena ada beberapa pemain-pemain itu yang memang notabene mereka itu sudah pernah gabung di Piala AFF sebelumnya, ya, yang dikirim Piala AFF senior, tapi yang dikirim mana anak muda semua. Lalu kemudian di Piala Asia juga sudah ada yang pernah bertemu, ya, sudah ada juga yang memiliki label. Ya, walaupun masih umur 23 tapi dia sudah bermain di level senior. Nah, ini keuntungan bagi timnas Indonesia. Ada beberapa pemain yang dipanggil oleh Coach Gerard ini untuk memperkuat timnas umur 23. Pemain-pemain ini yang sudah bermain dengan timnas senior atau memiliki label timnas senior. Ini yang membuat Indonesia itu menjadi atau memiliki keuntungan ketika menjadi tuan rumah. Lalu kemudian ada beberapa pemain yang memang sudah memiliki chemistry di lapangan. Nah, bagaimana dengan Vietnam, teman-teman ya? Vietnam ini ya seperti yang kita baca banyak media-media Vietnam atau pernyataan pelatih Vietnam itu Kim Sang Sik ya mengatakan bahwa yang saya takutin di dalam turnamen Piala AFF ini cuma Indonesia. Ini ya yang dia takutin adalah timnas Indonesia.
Ya tentu dia mengatakan seperti itu, tentu dia tahu bagaimana Thailand memecat pelatihnya, bagaimana Malaysia baru membentuk tim ya dan belum memiliki chemistry. Ya makanya pelatih Vietnam itu mengatakan yang saya takutin cuma Indonesia di turnamen ini. Karena yang pertama Indonesia tuan rumah, lalu kemudian Indonesia itu memiliki talenta-talenta yang sangat bagus. Tapi teman-teman, lagi-lagi bola itu bundar. Banyak yang mengatakan, "Bang, jangan terlalu sombong lah, bola itu bundar." Iya betul teman-teman. Tapi paling enggak sebelum pertandingan itu kita memiliki dua keunggulan. Yang pertama, timnas Indonesia itu memang sudah sering bertemu ya antara pemain. Lalu kemudian yang kedua adalah main di publik sendiri. Itu dua keunggulan nih. Nah, lalu kalau misalnya kita tidak membanggakan timnas kita, terus siapa lagi yang membanggakan? Ada juga orang Indonesia ya. Ini yang komen mengatakan jangan terlalu bangga bang, Indonesia kita itu gini-gini. Ini bukan pencinta sepak bola dia ini. Ini namanya war sebelum pertandingan. Jadi kita membangga-banggakan timnas kita. Kecuali kalau misalnya ya sekelas Timor Leste atau sekelas Brunei lah, barulah kalian mengatakan jangan terlalu bangga-bangga bang. Ini Indonesia loh yang dibanggain, Indonesianya yang ditakutin semua negara Asia Tenggara sekarang. Ini Indonesia, masa kalian nggak bangga sih punya timnas sekeren ini sekarang? Kenapa kalian nggak bangga? Nah itu. Nah sama teman-teman dari Malaysia juga, mereka pasti bangga lah walaupun mereka memiliki kelemahan dalam turnamen Piala AFF ini, yang dikatakan oleh coachnya bahwa pemain mereka belum ada chemistry, tetap aja mereka semua supporter timnas Malaysia itu mengatakan kami siap dan kami bangga dengan tim kami. Begitu juga Thailand, walaupun baru ganti pelatih, mereka mengatakan bahwa kami akan merebut juara dan kami akan mengambil Piala AFF 2023. Ini sudah hal biasa. Janganlah komentar-komentar yang enggak teman-teman. Kalian itu kalau bukan pencinta sepak bola ya jangan nonton. Karena inilah bola itu bundar. Terus ada yang ngomong, "Bang, muter-muter aja lu ngomongnya." Namanya juga ngomongin bola itu bulat. Ya harus muter-muter ngomongnya. Yang penting kan ada poin-poin pentingnya. Kan gitu, teman-teman. Selama kita tidak membuat berita-berita hoax. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Teman-teman, saya mohon kepada teman-teman untuk jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini ya, dan tinggalkan komentar di kolom komentar setelah teman-teman menonton video ini sampai selesai. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.